Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa samma nafsahu bir-Raufir Rahim. Allah menamakan dirinya dengan nama Ar-Rauf, Tuhan yang Maha Rahmat. Ra'fah artinya bagian daripada rahmat. Tuhan yang Maha Pemurah, rahmat. Ya. Al-Syafaqah. Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Penyayang. Kadang-kadang banyak nama yang mirip-mirip, kita pun payah menerjemahkannya. Ya. Ar-Raufu dengan Ar-Rahim ini mirip sekali maknanya. Ya. Karena itulah menterjemah itu tidak sama dengan bahasa asli. Kita hanya mendekatkan saja. Karena itulah terjemahan nama-nama Allah bukan nama Allah. Takkan sama. Nama Allah Ar-Rauf, nama Allah Ar-Rahim, bukan nama Allah Tuhan yang Maha Penyayang. Itu terjemahan yang mendekatkan kita kepada makna tersebut. Karena bahasa terjemahan tak akan pernah sama benar-benarnya dengan bahasa aslinya. Tapi terjemahan adalah mendekatkan orang kepada pemahaman tersebut. Ya. Mengartikan kata-kata Rauf sulit bagi kita. Ya. Arti Ra'fah adalah asyafaqah, rasa belas kasih, bahasa iba. Ya, itulah makna Ar-Rauf. Tuhan yang memiliki nama Rauf, Tuhan yang memiliki rasa belas kasih, iba kepada makhluk, kepada manusia. Subhanallah. Karena itulah dia rahmati manusia karena ibanya. Karena itulah nama Allah Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Pemurah. Karena ibanya dia kepada kita. Wallahi. Bayangkan dalam rahim ibu kita, Allah memiliki nama Ar-Rauf yang Maha Iba kepada kita. Dia berikan kita kehidupan. Subhanallah, dia sambungkan ya bayi dalam janin ibunya dengan tali pusar. Dari situlah segala makanan, segala macam makanan yang dikonsumsi ibu mengalir ke dalam tubuh sang anak dan dia makan. Subhanallah. Dari tali pusar. Menunjukkan kepada kita rezeki itu ditanggung Allah. Tak perlu kita khawatir, takut. Ya, makhluk yang tak pandai cari rezeki, Allah yarzuquhum, Allah beri rezeki mereka. Siapa yang beri rezeki janin dalam tubuh sang ibu? Allah. Subhanallah. Ibu tak pernah merasa ketika dia makan makanan itu akan menjadi makan pula bagi anaknya. Ketika dia tak konsumsi makanan, anaknya bisa mati. Subhanallah. Dalam janin, ya dalam perut sang ibu. Allah beri manusia dengan rahmatnya, dengan ibanya, belas kasihnya rezeki ketika di dalam rahim ibunya. Banyak kali orang di dunia takut dengan rezekinya, takut mati, takut tak makan, tak mau kawin-kawin. Kenapa kau tak kawin? Gajiku tak cukup, cuma 2 juta. Cemana aku nanti mau ngasih makan orang? Ya, subhanallah. Nanti sewa rumahnya ada 700. Nanti listrik air ya 500, 1.200.000, 800.000. Ongkosku nanti ke PT. Kapan aku mau kawin? Tak usah kau kawin karena kau tak yakin dengan rezeki Allah. Membujang aja kau seumur hidup. Banyak orang gaji yang sama seperti itu bisa mampu memberi makan anak istrinya. Subhanallah. Cemana? Setuju? Allahu Akbar. Ya, tak perlu takut dengan rezeki. Ya. Ada kemarin pemuda, Ustaz, saya tak bisa nikah. Kenapa kau tak bisa nikah? Masih ada utang orang tua saya dan meninggal, saya harus penuhi. Setahun lagi nih, saya sabar. Saya bilang, kau itikadmu salah. Ketika kau menikah, kau kira kau yang beri rezeki istrimu itu. Ketika dia bersamamu, dia bawa rezeki sendiri. Kenapa kau pening? Nikah saja kau, utangmu insya Allah akan dibayar Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kau berusaha berikhtiar. Anak takut tak bisa bayar utang anak. Karena kau anggap istrimu kau beri rezeki dia. Tak usah takut antum, mau nikah-nikah aja. Rezeki masing-masing orang ketika terlahir ada rezeki yang Allah akan tanggung baginya. Belum kita bisa bekerja, tak punya kita ijazah pun juga, tak ada profesor, doktor, LCMA, tak ada. Allah beri rezeki kepada kita dalam rahim ibu kita. Subhanallah. Inilah dengan ibanya Allah dari namanya Ar-Rauf. Ya, subhanallah. Lahir sang anak, tak bisa lagi anak itu dengan pusar. Diputus tali pusar, putus satu pintu rezeki. Dibukakan Allah 2 pintu rezeki. Kedua susu ibunya, kiri kanan. Susu yang begitu
Allah ciptakan begitu sesuai dengan manusia, dengan fitrah manusia, dengan tubuh sang bayi. Tak bisa antum kasih, ini kayaknya aku kasihlah udang lobster ini. Mati dia. Tak sesuai baginya. Itu yang paling sesuai. Antum lihatlah bagaimana susahnya wanita-wanita yang tak dapat menyusui anaknya. Bagaimana malam hari, bentar-bentar manaskan air, sterilkan tempat susu. Subhanallah, kocok-kocok. Subhanallah. Payah. Belum lagi nanti uangnya yang harus dikeluarkan. Susu mahal. Subhanallah. Allah ciptakan setiap ibu dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia telah hamil besar, Allah siapkan perangkat-perangkat saraf-sarafnya untuk mengeluarkan susu. Ketika sang bayi lahir, Allah perintahkan agar saraf-sarafnya, yakni akalnya berfikir. Akhirnya akalnya terpusat konsentrasi itu dapat menyusui anaknya, keluarlah susu. Tak payah susu ibu dipanas-panaskan. Subhanallah, standby, kapan pun juga, malam, siang, sore. Subhan dengannya dia mendekatkan diri kepada anaknya, anaknya mendekatkan diri kepada ibunya. Entah siapa yang mengajarkan sang anak kursus menyusu, tak ada. Langsung seketika dia lahir, dia pandai menyusu. Allahu Akbar. Takut dengan rezeki. Satu pintu ditutup, dua pintu dibuka. Subhanallah. Gimana pula anak ini kalau udah besar? Ditutup kedua pintu susu ibunya. Disapi 2 tahun, dibukakan pintu 4 rezeki. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Tutup 1 buka 2, tutup 2 buka 4. Kok takut kita? Apa itu rezeki? Makanan dari bahan-bahan nabati maupun makanan daripada hayawani. Semua yang kita konsumsi dari makanan berupa buah-buahan, sayur-mayur, nabati. Dan semua makanan yang kita konsumsi daripada hayawani, daripada ikan-ikan di lautan, ikan-ikan di sungai, ya, binatang-binatang ternak di darat. Itu udah 2. Dan Allah bukakan bagi kita semua minuman, baik dari minuman hayawani berupa susu-susu yang begitu lezatnya, susu kambing, ya, susu lembu, susu unta, subhanallah. Dan semua minuman daripada, ya, yang berasal daripada nabati, jus mangga, jus apel, jus ini, jus itu, air kelapa, subhanallah. 4 dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditutup berapa tadi? 2 ditutup. Macam mana Ustaz kok mati? Mati kau, dibukakan bagimu 8 pintu rezeki. Subhanallah. Surga Allah pintu 8. Karena rahmat Allah luas. Maka di sana apapun yang kau mau ada. Subhanallah. Kok takut dengan rezeki? Tak mau kawin lagi. Subhanallah. Enak enggak? Enak. Ini akidah. Nah, saya bilang mempunyai tersebut, kenapa aku takut tak bisa kasih makan istrimu? Itulah Ustaz, aku masih ada utang. Nikah aja kau. Ya, istrimu bawa rezeki sendiri. Ada orang yang takut punya anak. Kenapa takut punya anak? Kalau hitung-hitungan sekarang Ustaz, 2 juta gajiku, anakku 4. Mati anakku semua tak makan. Subhanallah. Ya. Ini semua akidahnya fatal. Dianggap dia Tuhan pemberi rezeki. Subhanallah. Anakmu masih dalam perut ibunya udah diberi Allah rezeki. Apalagi ketika lahir ke dunia. Subhanallah. Banyak Ustaz anak-anak yang tak genah bahasa Medannya. Rezekinya banyak anak-anakku tengok berserak, ingusnya beler-beler, ini segala macam. Tak bisa diurus orang tuanya. Itu orang tuanya yang salah. Husnudzannya kepada Allah kurang. Kepercayaannya kepada Allah kurang. Kalau andai kata kuat, tak akan ada cerita anak-anak yang terlantar. Kurang husnudzannya kepada Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Pastikan berhusnudzanlah antum kepada Allah. Ini ya Allah, semua hamba-hambamu memang dariku terlahir, tapi hamba-hambamu. Engkau pemberi rezeki, Allah berikan mereka rezeki. InsyaAllah rezeki mereka ada. Yang kurang apa? Keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa anakmu? 4 Ustaz. Payah kali Ustaz. Mau sekolah pun nunggak-nunggak. Husnudzanmu kepada Allah kurang. Kau perkuat. Kau baru anakku 4. Ada orang anaknya 14. Santai aja dia. Subhanallah. Percaya enggak antum? Percaya Pak? Percaya. Karena Allah punya nama Ar-Rauf. Tak perlu kita khawatir dengan Tuhan yang punya nama Ar-Rauf, yang iba kepada kita. Subhanallah. Karena Tuhan kita punya nama Ar-Rahim.
Yang Maha Penyayang tak akan pernah Dia lupakan kita walaupun dosa kita tumpuk-tumpuk tiap hari. Tapi tetap Dia curahkan kepada kita rahmatnya, ibanya, sementara menyertai kita. Kadang kita buat dosa, diberikannya ujian penyakit. Nah, biar kau rasakan dulu bagaimana rasanya sakit. Kita menjerit-jerit, ya Allah tak bisa aku jalan ke hamba samuradku, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu kau buat maksiat. Sekarang kau rasakan, ya Allah aku tobat kepadamu, ya Allah. Itu nikmat. Penyakit itu nikmat. Kalau enggak sakit sombong kita jadi Fir'aun dan Haman, jadi Qarun. Subhanallah. Wa samma nafsahu bil mulki faqala bil maliki faqala al malikul quddus. Allah menamakan dirinya dengan nama Al-Malik, artinya raja. Dalam firman-Nya dalam surat Al-Hasyr, Al-Malikul Quddus, dialah Tuhan Allah Al-Malik, raja di raja, Al-Quddus, yang maha suci dari segala macam kekurangan. Wa samma ba'dha ibadihi bil maliki, dan Allah juga menyebutkan sebagian hamba-hambanya dengan kata-kata Al-Malik. Menamakan sebagian hamba-hambanya dengan nama raja, karena sebagian manusia menjadi raja. Ya, ada Raja Salman, subhanallah, Raja Saudi, ya, ada Raja Fulan, ada Raja Allan, ya, ada juga raja tak punya kekuasaan. Siapa? Raja Guk-Guk. Raja juga dia, tapi tak ada kekuasaannya. Marganya Raja Guk-Guk, raja juga namanya, tapi tak ada kekuasaannya. Subhanallah, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan raja, dan Allah menamakan sebagian makhluknya dengan raja. Di antaranya Allah berfirman faqala dalam surat Al-Kahfi ayat 79 ketika mengisahkan ya orang-orang miskin yang punya perahu yang dibolongi oleh Khidir. Setelah Musa dan Khidir naik perahu tersebut, mereka turun sunyi-sunyi, senyap, tak ada orang lain, dikubak oleh Khidir, bukanya kayu tersebut, dilubanginya kapal. Seketika masuklah air, teriaklah Musa. Berkata Musa, kenapa kau lakukan ini? Sudah kita dihantarkan gratis, tak bayar, kau rusak lagi perahu ini. Kata Khidir, sudah aku bilang kau jangan banyak tanya, nanti aku beritahukan sendiri. Jika kau tanya lagi, udah selesai, kau tak akan jadi muridku selama-lamanya lagi. Ya. Apa kata Allah ketika Khidir memberitakan kepada Musa? Wa kana wara'ahum malikun, kau ketahuilah Musa, di belakang mereka itu ada seorang raja, malikun, ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Siapa yang lewat darah kekuasaannya akan dia rampok. Semua kapal-kapal milik siapapun juga akan dia rampok. Aku ingin membatalkan pelayaran mereka supaya tak diambil oleh raja kapal ini, maka kulubangi kapal ini, nanti bisa mereka perbaiki, mereka kembali berlayar ke tempat yang lain. Ini mereka mau berlayar ke suatu tempat yang di sana ada raja yang zalim, lebih baik kulubangnya agar batal pelayaran mereka. Dan ini menunjukkan bahwasanya jika ada dua kerusakan besar, pilihlah kerusakan ringan. Ketika Abu Akhafid Dararain, kalau dibiarkan habis apa kerusakannya, mungkin mereka ditawan dan kemudian ya kapal mereka diambil raja. Jika ini hanyalah kerusakan yang kecil, dilubangi, nanti bisa ditambal kembali, mereka bisa berangkat berlayar kembali, mungkin setelah seminggu, setelah 2 minggu. Dan ini ringan bagi mereka dibandingkan kapal yang hilang. Yang mau kita garis bawahi bukan kisah ini, tapi ungkapan malikun. Di belakang mereka ada seorang raja. Ketika Allah menyebutkan dirinya raja, Allah juga menyebutkan manusia dengan nama raja. Sama-sama raja. Ya, tapi berbeda antara Allah raja, ya diraja dengan manusia yang punya nama-nama raja. Karena kata beliau, wa kullu mulkin nadal ibadi fahuwa mulkun zail. Semua kerajaan yang dimiliki makhluk, kerajaannya akan hilang dari kekuasaannya. Mungkin kerajaan tersebut dikalahkan oleh raja lebih kuat, hilanglah kerajaannya. Dia menjadi hamba, berapa banyak raja menjadi hamba, dikalahkan dengan raja yang lebih kuat daripadanya, hilang kerajaannya. Tegak dinasti Bani Umayyah, tumbang dinasti Bani Umayyah dengan datang dinasti Bani Abbasiyah. Subhanallah. Begitulah manusia, memiliki kekuasaan. Hari ini raja, besok dia tak lagi jadi raja. Subhanallah. Uzur, sakit dia, gantilah kerajaannya. Bukan lagi dia raja, naiklah mungkin putranya, naiklah mungkin saudaranya, menggantikan dirinya. Dan paling kuat, benar-benar dia menjadi raja hanya sepanjang umur hidupnya. Ketika dia mati, tak ada lagi dia menjadi raja, habis semua kekerajaannya.
hanya disebut orang saja, mendiang Raja Fulan, mendiang Raja Fulan. Dahulu pernah jadi raja. Mulkun zail, kerajaan yang dimilikinya akan hilang dengan ditinggalkannya. Ya, kerajaan tersebut dengan wafatnya dia atau dirampok oleh raja-raja yang lain yang lebih berkuasa daripadanya. Tapi Allah, kerajaan milik Allah, kerajaan yang abadi. Tak akan dapat disamakan. Jika manusia hanya memiliki kerajaan kekuasaan terbatas, hanya Jazirah Arabia yang dikuasainya, hanya Syam yang dikuasainya, dan seterusnya. Ya, tapi kerajaan Allah tak terbatas. Ya, meskipun sama-sama al-Malik, tapi laisal maliku kal malik, takkan sama Allah yang namanya al-Malik dengan manusia yang namanya al-Malik, walaupun sama-sama nama. Kalau kita bertanya, untuk apalah Ustaz panjang-panjang bahas ini? Sibuk aja Ustaz bahas ini. Jawabannya, karena orang-orang ahlul bid'ah daripada ahlul kalam, mereka menolak nama-nama Allah memiliki sifat. Kenapa? Karena menurut mereka semua nama tersebut jika dalamnya ada sifat, pada makhluk juga ada. Berarti kita telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Berarti kita kafir. Inilah perkataan ahlul kalam. Maka mereka menolak semua sifat-sifat bagi Allah sebagaimana Jahmiyah. Dan mereka menolak kandungan sifat yang terdapat dalam nama Allah sebagaimana Mu'tazilah. Kita katakan enggak. Meski nama Allah itu ada pada makhluk, sebagian nama-nama Allah juga pada makhluknya ada, tapi tak akan sama hakikatnya. Subhanallah. Jika dinisbatkan kepada Allah, dia nama yang sempurna, dalamnya sifat yang sempurna. Jika dinisbatkan kepada makhluk, sesuai dengan kesempurnaan makhluk yang tak akan sama dengan Allah Jalla wa'ala. Panjang kali pembahasannya, ini yang kita mau. Subhanallah, untuk menolak Jahmiyah, menolak Mu'tazilah, menolak kelompok-kelompok lain dari ahlul kalam yang begitu berat bagi mereka menyebutkan Allah memiliki nama-nama ini. Ya, mereka menafikan Allah memiliki nama-nama tersebut. Subhanallah. Ar-Rahim. Sebagian orang menerima, iya di antara nama Allah Ar-Rahim, tapi mereka tolak sifat rahmat, kata mereka, tak sesuai dengan Allah. Sifat rahmat. Berarti Allah punya hibah sebagaimana makhluk punya sifat hibah, tak mungkin. Ini nama belaka, tak ada kandungan sifat. Itu konsep siapa? Mu'tazilah. Dan diikuti oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dalam bab tersebut. Allahu Akbar. Ini kajian yang langka ini. Nanti mungkin seumur hidup kita enggak pernah dapat kajian ini. Sejak kecil. Subhanallah. Ya, Allahu Akbar. Maka sungguh merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dipahamkan Allah. Ya, bab-bab yang paling penting dalam agama, bab mengenal Allah Subhanahu wa taala daripada pintu-pintu yang benar. Karena banyak orang mengenal Allah dengan pintu-pintu salah, akhirnya mereka pun salah dalam memandang Allah tabaraka taala. Subhanallah. Ahlul kalam memandang Allah dengan pandangan yang berbeda dengan ahlu sufi yang memandang Allah dengan pandangan berbeda. Masing-masing memiliki pandangan sendiri. Masing-masing menyifati Allah dengan pemahaman sendiri-sendiri. Orang-orang sufi mengatakan bahwasanya seluruh alam semesta ini itu hanyalah semu. Di baliknya adalah Allah jua. Ini pandangan Allah dan pandangan kaum sufi wahdatul wujud tentang Allah. Dan ini pemahaman yang pernah menyebar bahkan di Nusantara. Dikatakan di Aceh sana ulama-ulama pada masa Raja Iskandar Muda, ada 2 ulama yang begitu besar. Mereka memiliki pemahaman ini, pemahaman wahdatul wujud disebarkan di tengah-tengah masyarakat. Bahwasanya apapun yang ada terbentang di alam raya ini dialah Tuhan. Wujud Tuhan yang hakiki, semua semu. Pandangan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui itu yang dipahamkan oleh Hamzah Fansuri. Ya. Ya. Kemudian dibantah oleh Ar-Raniri. Ya. Dengan tasawuf juga. Tak akan dapat disamakan antara Tuhan dengan makhluk. Tak akan mungkin dapat menyatu Tuhan dengan makhluk. Dibantah. Subhanallah. Kemudian dilaporkan kepada Raja Iskandar Muda. Ini jika kau biarkan akan tersesat orang banyak. Mereka sibuk. Ya, menganggap dirinya Tuhan. Tuhan dirinya sama. Sehingga orang lalai. Ya, sawah-sawah ditinggalkan. Semuanya ditinggalkan manusia. Sibuk dia dengan dirinya jadi Tuhan. Tuhan jadi dirinya. Subhanallah. Ini kau harus tegas. Mana yang kau tentukan? Ditentukanlah ini harus diikut. Tuhan tak sama dengan makhluk. Ketika itu semua buku-buku dibakar. Bahkan semua mereka disuruh taubat. Ada yang mengatakan Hamzah Fansuri terbunuh.
Ada yang mengatakan dia berlari sampai ke Pariaman sana. Subhanallah. Ada ya Syekh Abdul Rahab As-Singkili yang sekarang ada di Singkil. Dia membantah paham-paham seperti ini, tapi dengan bantahan sufi yang lebih dekat kepada paham Ghazali. Subhanallah. Bukan sebagaimana paham Ibnu Arabi maupun pemahaman Al-Hallaj yang menyimpang jauh. Al-Hallaj mengatakan makhluk ini bisa menyatu dengan Tuhan. Subhanallah. Dan akidah ini masih tersebar di Nusantara sampai saat ini. Ini mereka sebut dengan nama ya tasawuf tauhid tasawuf. Subhanallah. Bang Zul paham itu kayaknya. Subhanallah. Jadi ini ikhwatul kiram rahimakumullah. Kalau tak kembali kepada nas, tiap orang memahami sendiri-sendiri tentang Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan orang buta yang disuruh pegang ya gajah. Bagaimana gajah menurut gajah itu binatang yang ku pegang ya pendek-pendeknya, dia kecil-kecil, terpegang buntut kawan. Itulah gajah itu. Yang satu pegang telinganya. Gajah itu apa itu gajah? Kayaknya makhluk yang tipis-tipis dagingnya tapi panjang, lebar, besar, bagikan tampah. Apanya terpegang? Telinganya. Yang satu, gajah itu kayak ular, tapi besar. Apa terpegangnya? Belalai. Begitulah orang menyifati Allah. Subhanallah. Tersesat banyak umat karena mereka tak menyifati Allah sebagaimana Allah menyifati dirinya sendiri dalam kitabnya dan dalam sunnah Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau selamat, pahami Allah sebagaimana dia inginkan, yang bagaimana dikehendaki, yang telah dia sebutkan. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita langsung dengan kitab yang dia turunkan supaya kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian daripada keterangan-keterangan Allah langsung diberitahukan oleh Nabi-Nya yang mulia SAW yang mengatakan, ana a'lamukum billah, aku yang paling tahu daripada kalian tentang Allah Subhanahu wa taala. Inilah pintu yang menyelamatkan kita. Jadi ini yang kita bahas. Subhanallah. Kalau enggak, muncullah berbagai macam ragam penyimpangan-penyimpangan. Jangan kau katakan Allah di atas, berarti kau katakan Allah bertempat, berarti kau katakan Allah makhluk. Yang mengatakan Allah di atas dirinya sendiri, nabinya, para sahabat, para nabi-nabi. Itulah yang kita bahas dalam pelajaran apa? Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah al-Harbil Mu'attil wal Jahmiyah.